Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Borno, Bapak Muhammad Riono, SPD MNPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Borno. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini dalam acara sosialisasi diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tertib acara pada pagi hari ini yakni yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga doa, dan penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Borno kepada Bapak Muhammad Riono SPD MNPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan Pak M. Eko Romdoni, calon guru muda angkatan 11 BPKB Jawa Timur. Yang saya banggakan Bapak Ibu semua peserta diseminasi budaya positif SMP 1 Borno yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, kewajiban tolabul ini melalui belajar bersama Pak Doni. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat wa salam semoga masih tersanjungkan kepada kita besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya di sini. Kegiatan kali ini Pak Doni akan melaksanakan diseminasi pengimbasan dari hasil belajarnya. Pak Doni mengikuti proses program pendidikan guru penggerak angkatan 11 yang pada saat ini sudah menyelesaikan 4 modul. Modul 11, 12, 13, 14. Modul 14 tentang budaya positif. Kenapa harus budaya positif? Karena budaya positif ini kalau diterapkan di sekolah akan sangat mendukung pertumbuhan karakter dan proses belajar murid. Oleh itu harus diterapkan. Untuk bisa diterapkan di sekolah, budaya positif ini tidak bisa orang per orang. Saya yakin kalau Pak Doni sendiri tidak akan mampu menerapkan budaya positif ini. Tapi budaya positif ini harus diterapkan. Caranya bagaimana? Harus berkolaborasi. Semua warga sekolah bersama-sama menerapkan budaya positif. Warga sekolah soko yo kabeh.
Ya, kepala sekolah, guru, PO, Mas Ali, Pak Guru, semua anak-anak ya, menerapkan budaya positif. Nggak bisa sendiri-sendiri, ya harus diterapkan secara kolaboratif. Oleh karena itulah maka pada kesempatan ini Pak Jody mau mengimbaskan supaya kita semua paham, dan setelah paham mau bersama-sama secara kolaboratif menerapkan budaya positif di sekolah kita. Jadi kegiatan ini penting atau penting? Penting, bukan guyon. Ya, bukan guyon, ini penting. Setelah Bapak Ibu nanti paham tentang kegiatan ini, tentang ilmunya, paham tentang pengetahuannya, ilmunya, kemudian ayo kita terapkan bersama-sama di sekolah. Bapak Ibu kalau dengar kata disiplin, apa yang ada di benak hati kita? Aku, keras, tepat waktu. Ini kisah nyata ya, clear. Ada suatu sekolah yang apa? Melakukan pembiaran tanpa disiplin. Harapannya biar sekolah itu banyak didatangi murid, pendaftarnya biar banyak, maka muridnya tidak ditakut-takuti. Opo gawe dibeno, ya, sakarape muridnya dibiarkan, biar muridnya seneng. Kalau muridnya seneng itu nanti akan banyak pendaftarnya. Yang terjadi apa? Justru malah ditinggalkan. Jadi murid-murid, orang tua itu tetap senang menyekolahkan anaknya di sekolah yang disiplin. Yang disiplin. Nah sayangnya banyak sekolah-sekolah, bapak ibu guru sekalipun, kepala sekolahnya sekalipun, itu yang memaknai disiplin sebagai suatu bentuk kekerasan, sebagai suatu bentuk penindasan. Nah, yang perlu kita pahami adalah disiplin itu bukan kekerasan. Kalau begitu berarti pembiaran, Pak. Disiplin juga bukan pembiaran. Disiplin itu terletak di tengah-tengah, namanya disiplin positif. Nah, nanti akan Bapak banyak ilmunya. Pak Doni sudah katam ini karena sudah berani mendiseminasikan. Sudah berani mendiseminasikan berarti sudah katam belajarnya. Tinggal action, ya, tinggal menerapkan di sekolah masing-masing. Ada 6 konsep inti pada budaya positif. Pak Doni, kabar ya. Mulai apa? Disiplin positif, teori motivasi, teori kontrol, apa lagi? Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi. Ada 6 konsep inti dari budaya positif. Tolong nanti dicerna betul. Disiplin positif yang bagaimana? Tadi sudah saya utarakan, di tengah-tengah antara kekerasan dan pembiaran. Itu disiplin positif. Teori motivasi apa? Bahwa setiap tindakan seseorang tentu ada yang memotivasi dari dalam dirinya. Ya, pokoknya bukan karena takut Pak Doni, pokoknya karena pengen diberi hadiah Bu Emi. Nah, kembali kita begitu nanti. Itu semua salah. Yang benar adalah motivasi dari dalam diri sendiri, bahwa dia melakukan itu karena menghargai dirinya. Ya, yakin akan nilai-nilai kebenaran. Itu motivasi intrinsik. Teori kontrol, kita bisa mengambil 5 di antara peran kontrol. Harapannya kita semua guru menjadi manajer, yang masih penghukum, yang masih teman, yang masih pemantau. Ayo kita bergeser. Apalagi yang masih membuat rasa bersalah, ayo kita bergeser ke posisi manajer. Motivasi, kontrol apa lagi? BPP 5 kebutuhan dasar. Nah, setiap kita melakukan sesuatu itu sebenarnya pengen memenuhi kebutuhannya. Ya, begitu tentunya. Jadi jangan langsung cari dulu sebenarnya
maksudnya kan pengen sih ya. Kebutuhan dasarnya ada. Pak Don ini saya pengen aja kebutuhan kasih sayang loh ini. Dan begitu keluarga dia kebutuhan kasih sayang. Ya. Ada 5 kebutuhan dasar ya. Bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kemanusiaan, ya. Terus keyakinan Tuhan. Nah, semuanya bermula dari keyakinan Tuhan. Keyakinan Tuhan, kesepakatan Tuhan. Awalnya tadi motivasi ya, dan itu semuanya diharapkan untuk bisa kemudian disepakati anak-anak, kemudian anak-anak melakukan itu semua atas kesadaran dirinya untuk mengikuti aturan yang ada. Gitu. Jadi bukan menghilangkan aturan tetap ada. Kemudian kalau selama ini hanya karena takut atau hanya pengen hadiah, sekarang bergeser dengan sadar sendiri, mengatur dirinya sendiri. Itulah merdeka. Merdeka belajar artinya anak-anak sudah bisa mengatur dirinya sendiri untuk bisa belajar. Itu namanya merdeka belajar. Nah, kalau merdeka mengajar apa? Guru-guru sudah bisa mengatur dirinya sendiri untuk melakukan pembelajaran. Itu namanya merdeka mengajar, bukan mengajar saya dewi. Ya, merdeka mengajar itu gitu. Jadi kata Pak Ki Hajar Dewantara apa? Merdeka itu tidak hanya terbebas dari tekanan, tapi mampu mengatur dirinya, mampu meregulasi dirinya untuk sesuai dengan peraturan. Namanya merdeka. Kalau belum bisa begitu ya harus terjajah, harus jatuh. Nah, gitu. Kalau belum bisa merdeka namanya. 5 posisi 5 kebutuhan dasar keyakinan kelas. Yang terakhir segitiga segitiga reproduksi memang bukan satu-satunya cara yang ampuh untuk menyelesaikan permasalahan, tapi banyak permasalahan siswa, permasalahan anak yang harus diselesaikan dengan segitiga reproduksi. Apa itu? Nanti akan dijelaskan oleh Pak Don. Gitu kan? Oke, siap belajar, kemudian menerapkan. Mohon diikuti biar baiknya cara dengan tuntas. Terus ayo mulai bersama-sama sedikit demi sedikit ilmu yang kita dapat terus kita terapkan. Jangan menumpuk, jangan didem diri, ya begini ya. Begitu dapat ilmu apa? Terapkan. Ilmu apa? Terapkan. Gitu loh Pak, benar ya. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4. Sudah 4 modul. Mana penerapannya kan gitu. Ya, harus sudah terapkan misalnya mawari. Oke. Itu yang saya sampaikan sebagai pengantar. Selamat berkolaborasi, berdiseminasi. Semoga hasilnya bisa kita laksanakan, bisa kita terapkan di sekolah kita sehingga benar-benar berdampak positif bagi murid kita. Ulangi, berdampak positif bagi murid kita. Goalnya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni doa yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Nasiruddin SPDI. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama dengan harapan mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan
acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Bapak Ibu guru yang kami hormati, saya sebagai pemandu acara pada pagi hari ini, apabila ada khilaf mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Ahmad Eko Romdon, SPD, akan menyampaikan sosialisasi diseminasi budaya positif. Kepada beliau disilakan. Terima kasih Bu Siti Rahma ya yang sudah memandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin untuk menyampaikan apa yang saya punya. Jadi kalau di dalam Quran itu kan oke, kita lanjut. Jadi oke, sambil nunggu laptopnya masih loading, tadi baterainya habis. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu ada wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Intinya dari ayat itu adalah bahwasanya apa yang kita punya sedikit saja, sedikit yang kita punya itu kebaikan itu kita sampaikan, karena itu bagian daripada kebaikan kita. Dan niscaya Allah nanti akan juga membalas setimpal dari kebaikan yang telah kita berikan. Oleh karena itu, berdasarkan itu makanya saya mencoba di sini untuk berbagi, ya, berbagi. Dalam hal ini bukan kok saya mesti paling pintar atau mungkin tidak. Kita hanya apa yang kita punya, mungkin Bapak Ibu guru belum mengerti atau belum mempunyai. Oleh karena itu angka baiknya hari ini saya sampaikan untuk nantinya bisa diterapkan. Ya, nah, hadisnya karena sedih tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalu bil arkan. Ngaten Bu, kok nggih, insyaallah mana nggih. Jadi kita menyerap ilmu yang kita dapat lewat hati, wa iqraru bil lisani, kita sampaikan lewat lisan, lewat ucapan kita. Setelah itu wa amalul bil arkan, ya kita implementasikan lewat perbuatan. Hadapan saya habis ini juga begitu ya. Jadi hari ini kita menerima, nah saya sampaikan, besok kita implementasikan di sekolah lewat pembelajaran. Harapannya seperti itu. Oke, langsung saja, oke, materinya yaitu diseminasi budaya positif. Ya, ini kalau di dalam CGP modulnya modul 1.4, ya, modul 1.4. Oke. Ya, kesepakatan kelas dulu. Ya, kita ada beberapa menit ke depan, 1 jam kurang lebih. Nah, saya ingin ada kesepakatan yang pertama mengikuti kegiatan awal hingga akhir. Sepakat ya? Sepakat. Oke? Ya. Oke, yang kedua, aktif dengan memberikan umpan balik. Ya. Sepakat ya? Ya. Gak usah tekan-tekan, santai saja. Kira-kira yang ketiga apa? Bersiska apa kira-kira yang ketiga? Apa itu? Oke, serius tapi santai. Aku suka banget. Serius tapi
apa? Apa kira-kira kesepakatan yang berikutnya? Hah? 3 cukup? Oke, kita lanjut. Sebelum kita lanjut berikutnya, mari kita refresh dulu ya. Kita senam dulu. Biar nggak terlalu tegang. Katanya Bu Siska tadi serius tapi santai. Oke, saya mohon semuanya berdiri. Ya. Nah. Oke, ya. Kita senam dulu. Senamnya ya seperti ini. Yang pertama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, tentang pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir batin. Ya, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Bagaimana pengajaran itu? Jadi pengajaran itu proses kita memberikan ilmu atau sesuatu yang bermanfaat, yang berfaedah, ya, untuk kecakapan hidup. Ya, dalam rangka kecakapan hidup. Kecakapan hidup siapa? Kecakapan hidup peserta didik, murid, ya, secara lahir dan batin. Jadi bukan hanya lahir saja, batinnya juga harus ada proses untuk pembelajaran. Ya. Kalau cuma jadi proses pendidikan itu lahir dan batin. Lahirnya terpenuhi, batinnya juga terpenuhi. Nah, sekarang menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bagaimana? Pendidikan itu adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat. Nah, kodratnya siapa ini? Peserta didik. Oke. Yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang anggota masyarakat. Jadi proses pendidikan itu tujuannya adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sopo sing pengen selamat, sopo sing pengen bahagia, ya juga harus melalui proses pendidikan. Bagaimana sebaliknya jika kita tidak melakukan proses pendidikan? Ya, tentunya anonim, yaitu kita tidak bisa mencapai suatu keselamatan dan kebahagiaan. Ya. Jangan mungkin bisa melihat contoh di lingkungan sekitar masyarakat kita. Bagaimana posisi orang yang tidak sekolah dengan orang yang bersekolah, ya, yang bersekolahnya serius, ya, dengan sungguh-sungguh, melakukannya dengan ikhlas, ya, dengan apa? Dengan bersusah payah. Hasilnya nanti dia akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan secara penuh. Tapi bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh, ya terus terang kali ketika di masa yang akan datang, hasilnya pun akan kebalikan. Dia tidak akan mencapai suatu kebahagiaan dan
pengantarnya, itu pengantarnya. Next berikutnya, jangan melihat fotonya, lihatlah materinya. Ya, ini fotonya buahnya. Kemarin saya diprotes Pak Naim, fotonya kurang, foto di sini. Oke. Konsep modul daripada 1.4. Ya, konsepnya kalau saya berubah seperti ini. Jadi manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya apa nanti di slide berikutnya. Jadi perlu dipahami dulu, setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Ya, jadi kan harus paham. Siapa itu? Ya termasuk kita. Yang paling utama adalah siswa, murid, peserta didik itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Di mana 5 kebutuhan dasar itu mempengaruhi motivasi perilaku manusia. Ya. Jadi 5 kebutuhan dasar ini mempengaruhi motivasi perilaku manusia. Apakah nantinya perilakunya baik atau mungkin kurang baik atau bahkan mungkin sangat-sangat kurang baik. Nah, itu karena 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Berikutnya, ya, supaya motivasi perilaku manusia ini ke arah lebih baik, ya, perlu namanya disiplin positif. Nah, mungkin Bapak Ibu guru semua sudah pernah mendapatkan ini. Saya cuma ingin menegaskan, ya. Jadi retorikanya seperti itu, ya. Perilaku manusia supaya diharapkan itu baik, itu harus ada namanya disiplin positif. Kalau tidak ada disiplin positif, kecenderungan manusia al-insanul khata'i wal isyan, cenderung manusia itu berbuat salah karena manusia ini adalah tempatnya salah dan dosa. Nah, demikian ya, bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya, walaupun ada penerapan disiplin positif di tengah perjalanan, pasti ada ketimpangan, ada kesalahan yang dilakukan. Kenapa? Karena manusia ditakdirkan adalah sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari salah dan dosa, termasuk murid kita. Nah, untuk menyelesaikan mereka siswa murid yang mungkin berbuat salah, itu ada namanya posisi kontrol restitusi. Nah, nantinya posisi kontrol ini didukung oleh namanya segitiga restitusi. Ya, jadi apa ya, perjalanannya seperti itu. Nah, ketika kita melakukan segitiga restitusi, supaya segitiga restitusi ini yang kita lakukan bisa maksimal dan apa ya, peserta didik ini mempunyai keyakinan bahwa yang saya lakukan ini benar-benar adalah suatu perbuatan yang positif. Nah, perlu adanya di awal namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kira-kira dibuat di awal apa di akhir? Di awal, betul. Tujuannya apa kira-kira? Supaya menciptakan namanya disiplin positif. Nah, kira-kira bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Nah, oke. Nah, ini semua bisa dilakukan kalau kita mau bergerak, ya. Kalau di dalam salah guru bergerak itu yang pertama bergerak
ketahui, bergerak modalnya dari apa yang kita ketahui, menggerakkan, karena kita akan mempunyai kewajiban untuk menggerakkan siswa atau mungkin teman sejawat kita untuk melakukan namanya budaya positif. Nah, tuh, oke, lanjut, next. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Semua manusia pasti pengen hidupnya lebih lama. Coba saya pengen aku tak mati lagi. Gak ada. Pasti ingin dia supaya bertahan hidup lebih lama. Kira-kira kalau kita ingin bertahan hidup lebih lama, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, ya. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, misalnya rumah dan makanan. Nah, ini yang penting. Nah, kebutuhan biologis seperti bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Yang kebutuhan biologis kita tiadakan dulu ya, karena ini untuk kebutuhan manusia yang sudah dewasa. Kita membicarakan untuk kebutuhan 5 dasar ini untuk siswa atau untuk peserta didik. Yang jelas makan iya, ya, pakaian iya, ya, terus rumah iya, kesehatan iya. 4 hal inilah yang akan mendukung manusia untuk mempengaruhi perilakunya. Contoh, tak kasih contoh. Kalau kita di rumah, ya, ada peserta didik yang misalkan belum makan. Di rumah belum makan, bukannya orang tuanya sibuk bekerja atau mungkin orang tuanya tidak punya. Dari rumah tidak makan, kira-kira apa yang terjadi di sekolah? Tidak bisa menerima pembelajaran dengan baik. Oke, 1, tidak bisa menerima pembelajaran dengan baik. Yang kedua, kurang semangat, lemah, letih, lesu. Apalagi kira-kira? Ini yang kadang-kadang ya di rumah nggak makan, lapar, akhirnya dia mencoba karena dia juga nggak punya uang mungkin menggoda main. Aku jadi apa lagi? Untuk aku bertanya. Nah, karena dia kondisi lapar, meminta itu kadang-kadang bisa secara paksa. Nah, kalau kita menemukan seperti itu, kita jangan sering-sering menjudge. Tahu menjudge ya, langsung menyalahkan anak. Nah, ini kadang-kadang tanpa kita sadari, mungkin saya juga demikian. Ya mungkin saya juga demikian. Nah, ini karena saya mungkin sebelumnya belum belajar ini. Nah, sekarang sudah belajar ini. Kalau bocah, gue malah bocah. Ya, seperti ini yang terjadi. Langsung disalahkan. Padahal kita nggak tahu kondisi keluarga di rumah bagaimana. Di rumah dia serba kekurangan. Akhirnya perilakunya di sekolah dia berubah. Nah, ini nanti penyelesaiannya bagaimana? Kita menggunakan teori kontrol dan sedikitnya restitusi. Nanti di slide berikutnya. Nah, yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini yang kadang-kadang tidak kita sadari. Tadi bicara Pak Mario bilang, Pak Doni ini membutuhkan kasih sayang. Iya, makanya saya kalau di sekolah itu selalu membutuhkan kasih sayang. Mungkin di rumah kasih sayang. Sama, Bapak itu sama. Ya. Ya. Jadi saya memberikan contoh karena ini kadang-kadang tanpa kita sadari juga terjadi pada siswa kita. Maksudnya saya juga mengalami. Jadi demikian ya. Di rumah siswa itu kadang-kadang ya nggak ketemu bapak ibunya, ya
punya saudara dibiarkan lihat, ya, sakit itu. Sehingga perilakunya di sini jelas akan berpengaruh. Bocah sing gawe diopeni, sing gawe di apa ya, dinasihati dengan anak yang dibiarkan begitu saja kurang tahu saya, perilakunya berbeda. Pasti. Ya, anak yang seringkali dinasehati, seringkali bicara sama orang tuanya, apalagi kalau berangkat saling dilus-lus gini. Nah, itu apa ya, koneksi antar orang tua dengan anak itu terjadi, sehingga ada muncul namanya kasih sayang. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin terjadi di sekolah kita, atau mungkin beberapa siswa kita itu seperti itu, orang tuanya jauh, ya, atau mungkin kondisinya yatim piatu. Nah, ini yang sebenarnya perlunya sentuhan-sentuhan dari kita, ya, di mana kita juga bertindak sebagai orang tua supaya mereka mendapatkan namanya kasih sayang. Kalau itu tidak didapatkan, coba dengan analisa. Ya, sekarang dianalisa. Setiap jenengan menghadapi siswa yang bermasalah, pasti ada 5 kebutuhan dasar ini yang tidak dipenuhi, terutama masalah kasih sayang. Saya menemukan beberapa anak yang bermasalah itu rata-rata nggak punya bapak, nggak punya ibu, atau bapak ibunya cerai, jauh dari orang tua. Ini masalahnya ini. Ya, oke. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui, atau prestasi didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Setiap manusia siapapun itu, termasuk kita, pengen kita itu diakui di hadapan orang. Aku loh soalnya, walaupun itu sebenarnya kurang baik ya. Tapi siapapun itu pengen diakui. Ya. Walaupun kita mungkin cuma omongnya. Contohnya begini, ada siswa yang mau maju ke depan, jadi dia bisa mempresentasikan apa yang kita, pertanyaan yang kita berikan itu dengan baik. Beda, ya, kamu luar biasa, silakan kembali ke kelas, beri tepuk tangan. Jika sudah tidak kembali, jelas beda. Penerimaan dari siswa itu sudah berbeda. Ya, ini bagian daripada psikologi anak. Karena anak itu termasuk kita, bukan anak saja, termasuk kita, butuh namanya penguasaan. Ya, butuh namanya penguasaan. Aku loh bisa. Nah, itu 3 kebutuhan. Yang keempat, kebebasan. Nah, kebebasan bagaimana? Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, jadi yang dimaksud kebebasan, kebebasan di sini adalah kita mandiri, menentukan jalan hidup kita. Makanya dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu berpihak pada murid. Artinya apa? Kita memberikan kebebasan pada anak. Kira-kira anak ini bakatnya di mana? Ya. Kita tidak bisa, kamu harus pandai matematika, kamu harus pandai fisika. Tidak bisa seperti itu. Kita harus tahu kira-kira bakatnya, arahnya ini kemana. Kalau kita sudah tahu, boleh kita berikan motivasi yang sebesar-besarnya. Untuk apa? Untuk mencapai kemandirian dia. Nah, yang dimaksud kebebasan ini. Kalau sekarang anak zaman sekarang yang dimaksud bebas itu sakit diri. Apalagi kalau jangan bisa tahu anak-anak pang itu, nah, itu prinsipnya kan the freedom of life. Artinya apa? Bebas hidup. Nah, mereka mungkin salah mengartikan kebebasan ini. Yang dimaksud kebebasan itu bisa mandiri, ya, mempunyai kekuatan untuk bisa menentukan jalan hidupnya sendiri yang lebih terarah. Itulah yang dimaksud kebebasan, bukan bebas saat diri. Nah, ini, oke. Yang kelima,
kesenangan. Ya, ini kesenangan ini penting loh Ibu. Makanya saya ketika melakukan pembelajaran dengan siswa, saya selalu berusaha bagaimana saya bisa menyenangkan mereka. Karena kalau sudah ada kata-kata tidak senang, sudah. Mari kita ciptakan kesenangan. Kesenangan yang bagaimana? Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Makanya sekarang anak-anak dalam pembelajaran itu kan selalu pengen bagaimana dijadikan antara bermain itu dengan belajar itu jadi satu. Nah, ciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bukan yang membosankan. Saya bisa bayangkan ketika saya sekolah dulu, kalau tahu ada guru bahasa Inggris, apa ya, brengosnya towel, tampangnya menyeramkan, nah wis teko, ini jatahe, apalagi kalau ada PR-nya banyak, bisa-bisa kita tidak mengikuti pelajaran terus itu yang terjadi. Tapi kalau kita menyenangkan, kemanapun kita akan dicari, pasti dicari. Ya, gampang gede. Pak Nani kemana ya Pak ya? Maksudnya beda Pak. Padahal kok ini lagi jadi gue. Karena kenapa? Mungkin menyenangkan. Ya, Bu Tira. Pak, Bu Tira di mana ya Pak ya? Iya, ada di kantor. Kenapa? Waktunya Pak sekarang. Sudah telat ya Pak. Eman Pak. Waktunya sudah terlambat. Orangnya menyenangkan banget ya Pak. Paling yang kalau berlagaknya misalnya seperti itu, jangan kamu. Saya juga senang kok diajar Tira. Oke, nah itu tentang 5 kebutuhan dasar hidup seseorang. Nah, kalau orang itu terpenuhi 5 kebutuhan dasar hidupnya, insya Allah motivasi perilakunya akan baik-baik saja. Tapi kalau sudah terpenuhi, nah ini yang jadi masalah. Ya. Ini kalau tidak terpenuhi jadi masalah. Ya, oke, next selanjutnya. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah sebuah dorongan yang timbul pada diri manusia secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Loh, tadi disampaikan. Motivasi apa dorongan? Ya, kalau 5 dasar tadi kebutuhannya terpenuhi, sudah dia akan baik-baik saja. Tentunya hal yang dilakukan juga akan positif. Kalau sudah tidak terpenuhi, nah ini yang jadi masalah. Ya, pagi nggak sarapan. Ya, di sekolah masalah, di rumah tidak mendapatkan kasih sayang, di sekolah masalah juga, ya pasti, ya atau di rumah mungkin tidak mendapatkan suatu kebebasan, tekan, ya dari dikepui, nah jadi masalah di sini perilakunya juga sama. Ketika di rumah dia dikepui, no kene dikepui konsol ini, inilah dorongan yang membuat perilaku manusia, ya karena 5 kebutuhan dasar hidup tadi. Nah, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melaksanakan disiplin diri karena takut akan hukuman. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Lanjut dulu. Nanti berkaitan lagi. Mendapatkan imbalan dan penghargaan. Murid melaksanakan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu merupakan motivasi ekstrinsik. 2 hal, menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan dan penghargaan. 2 hal ini, kira-kira kalau sudah seperti ini, menurut panjenengan, memberikan imbalan, penghargaan, memberikan hukuman, ini kira-kira baik apa tidak? Kurang baik. Kenapa?
Karena because dari luar, betul. Motivasinya timbul dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Tadi sudah disampaikan Pak Rio, ya, menumbuhkan budaya positif itu dari dalam diri sendiri, bukan dari luar. Nah, dari luar, orang ini perilakunya bagus, ya ada orangnya sudah pas. Ya, itu motivasi ekstrinsik. Ya, karena timbul dari luar. Coba saya kasih contoh. Ada siswa melanggar. Kemudian tak lanjut, kamu sini. Nah, kamu kenapa nggak pakai sepatu hitam? Kamu kenapa pakai kaos kaki kalau nggak sesuai? Kamu kenapa nggak pakai ikat pinggang? Nggak punya apa? Lupa apa? Dia push up. Suruh push up 10 kali. Suruh push up 10 kali. Push up 10 kali. Habis push up, apa yang terjadi? Lelah, capek, sakit. Begitu dia ketemu lagi dengan saya, ya kita takut. Kenapa? Takut disuruh push up kembali. Ketika dia ketemu saya, ketika dia melakukan kesalahan, dia pasti akan menghindar dari saya. Karena takut dilakukan push up 10 kali. Ya, ini motivasi ekstrinsik, tidak ditimbul dalam dirinya sendiri. Contoh lagi, anak-anak tolong dibersihkan ya kelasnya. Ya, Pak, itu nggak kerja. Udah, terus kamu nggak usah banyak ngomong. Kamu yang kerja. Sekarang nanti tak belikan bakso sama es krim. Nah, contohnya seperti itu. Oh iya Pak, benar Pak. Iya betul. Tidak usah kelasnya. Sampai yang piket itu sebenarnya 5, akhirnya semua melaksanakan semua. Kenapa? Karena butuh bakso sama es krim. Nah ketika bakso sama es krim tidak ada, hilang, wes. Ayo sekarang piket, baksonya gimana Pak? Saya nggak punya uang. Es krimnya gimana? Sekarang kan nggak ada uang. Karena motivasi yang timbul ini adalah motivasi ekstrinsik. Nah, beda dengan yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri sendiri. Apa itu? Murid melakukan disiplin karena sadarkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya itu merupakan motivasi intrinsik. Dia melakukannya itu karena sadar. Contoh, kenapa saya harus membersihkan kelas supaya dalam pembelajaran nanti saya itu enak, nyaman, kelas bersih, orang mandul-norno. Sadar, dirinya itu sadar. Nah ini secara tidak langsung, ya pasti. Ibaratnya jenengan ya, kalau punya rumah, di rumah melihat kondisi rumah itu berantakan, ya kotor, yang tentunya bertolak belakang dengan prinsip diri Anda, pasti saya tidak langsung disapu, dibersihkan, ditata. Itu muncul karena dalam diri sendiri. Siswa juga sama. Nah caranya bagaimana? Menumbuhkan disiplin dalam diri sendiri. Nanti ada namanya keyakinan kelas. Nah itu di slide berikutnya. Bisa dimengerti ya? Oke. Berikutnya. Next. Disiplin positif. Kemen foto. Tulisannya raketo, foto ketok. Makanya ini saya bacakan supaya dengan juga melihat juga kayak gitu. Pertama melihat orangnya tertarik. Nah, habis itu mendengarkan suaranya. Oke, berikutnya disiplin positif. Ya, dalam budaya kita, makna kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini rata-rata di mana-mana namanya disiplin itu mesti gak nyaman.
siswa kita ada. Kalau berangkat dari mana? Dari rumah. Alah, engkau dicek apa? Dasi. Kita rambut, ya. Nah, rambut itu apa yang terjadi? Tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena tidak timbul dari dirinya sendiri. Karena ada paksaan untuk berperilaku disiplin. Coba kalau itu ditimbulkan dalam dirinya sendiri, sadar, akan sadar. Oke, yang kedua, dalam budaya kita, mana kata disiplin, di mana menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita, cenderung menghubungkan disiplin dengan kenyamanan sudah, ya. Nah, yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman atau hukuman apapun. Ini yang harus kita tanamkan pada siswa. Bagaimana kita menerapkan disiplin pada diri anak tanpa adanya sokongan, tanpa adanya hukuman, tanpa adanya motivasi ekstrinsik, tapi memunculkan motivasi intrinsik. Kalau tadi saya contohkan, kenapa kamu harus pakai rambut itu 1, 2, 3? Ya, biasanya kalau rambutnya panjang itu nggak nyaman. Ya kan, kamu suka gatel-gatel. Ini contohnya seperti itu. Dilihat orang juga nggak bagus. Kamu nggak beda antara preman dengan pelajar. Contohnya seperti itu. Menumbuhkan sikap pada anak, bagaimana anak itu bisa melakukan disiplin dan budaya positif itu muncul dari dirinya sendiri, bukan karena ancaman, bukan karena dikasih imbalan, bukan karena hukuman. Nah, oke, next. Sebagai bapak ibu guru, ada 5 posisi kontrol restitusi yang mungkin selama ini dijalankan. 5 posisi kontrol ini berdasarkan penerapan di sekolah. Mana yang baik? Kita ulas satu-satu. Oke. Guru sebagai penghukum, ya, patuhi aturan sekolah, lalu bersihkan kamar mandi, lari keliling halaman sebanyak 10 kali. Guru sebagai penghukum. Kalau guru sebagai penghukum, selamanya kita jadi dikenal penghukum. Ya, contoh saya saja di SMP sebelumnya, Pak Jody, kau masih dia kayak hukuman, kok dihukuman pelayan? Itu sampai besar, sampai mereka akan berpenampilan demikian, dan mereka melakukan disiden, mereka melakukan budaya positif itu karena adanya hukuman. Ini kita adalah guru sebagai penghukum. Kira-kira baik apa tidak? Tidak. Oke. Next. Membuat rasa bersalah. Ya. Kita sebagai guru itu selalu membuat anak itu menjadi rasa bersalah. Ya. Kamu kok terlambat sih? Kamu nggak kasihan sama ibu kalau ibu ditegur di kepala sekolah. Wih kok jotolan sama sih diomelin kepala sekolah aku. Makanya jotolan woi. Ya. Tegak ngono ini. Ya. Wah berat-berat awakmu woi. Gak tebu awakmu. Ini lho sing kena wali kelas. Adikmu, sing diomelin wali kelas di kepala sekolah. Kamu jumur woi. Curhat. Nah, ini merupakan bagian daripada guru membuat rasa bersalah. Kira-kira baik apa tidak? Baik apa tidak? Oke, next. Nah, guru sebagai teman. Ayolah nak, jadi anak yang tertib ya, biar bu guru belajar. Untuk kali ini nggak apa-apa kamu terlambat. Jangan diulangi lagi ya. Apa yang terjadi kalau kita seperti ini, guru sebagai teman?
Ya, kemudian betul. Cukup kali ini saja ya. Besok-besok jangan diulang. Ya, pasti nggak seperti itu toh. Nah, ini penafsiran anak akhirnya ya yang dilakukan guru sebagai teman. Ya, ini lama-lama kalau dibiarkan ya bisa juga anak-anak bisa berubah juga. Nah, ini guru sebagai yang keempat, guru sebagai penantau. Ya, oke. Berlagak kayak gini. Ya, terlambat. Sekarang jam berapa? Kenapa kamu terlambat? Guru sebagai pemantau. Nah, kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan jika kamu melanggar? Ya, anak baru datang. Nah, ini makanan. Kenapa terlambat? Apa yang kamu lakukan jam segini baru datang? Nah, ini guru sebagai pemantau. Ya, lebih mengkritik ya, kamu gini. Ya, dari kejauhan anak pasti sudah takut. Pasti. Ya, pasti takut. Guru sebagai pemantau. Nah, yang kelima, guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan ini? Ya Bu, saya besok gak akan terlambat lagi. Oke, ya Ibu catat loh ya, Ibu ingat-ingat loh ya. Anak akan menjadi tersentuh. Kira-kira dari 5 posisi kontrol guru ini, kira-kira yang baik yang mana? Guru sebagai manajer. Nah, jenengan semua sudah tahu seperti ini. Nah, besok wa amalu bil arkan diterapkan dalam perbuatan. Jadi mana susah. Tapi kadang-kadang perlu juga loh Pak, yang keempat itu perlu juga sesekali diterapkan. Sesekali diterapkan, tapi bukan berulang-ulang kali. Untuk situasi tertentu, untuk Oke, anak tertentu. setuju banget. Untuk situasi tertentu kan kita juga perlu menerapkan yang seperti itu. Ya. Nah, saya yakin dari 5 posisi kontrol ini, ya kita ini 5-5-nya itu ada semuanya. Ya, yakin saya, yakin. Ya, aku yakin. Ya, oke, next. Nah, sekarang segitiga restitusi. Nah, sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini tujuannya. Oke. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan menguatkan, dan fokus pada solusi. Nah, terus segitiga restitusi ini penerapannya bagaimana? Ada 3. Makanya diarani segitiga itu soalnya ada 3 hal. Yang pertama, validasi tindakan. Validasi tindakan itu bagaimana? Contoh, kita menghadapi siswa yang bermasalah. Ya. Yang pertama kita lakukan apa? Validasi tindakan. Contoh pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Ya. Jadi divalidasi dulu tindakannya, kenapa dia melakukan itu. Ya. Yang kedua, contohnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apa kudu jalane ngono, berbuat seperti itu? Apa nggak ada cara lain? Ya. Ini
Ya, seperti itu. Ya, setiap orang pasti punya salah. Ya, jadi kan memberikan motivasi seperti itu pada siswa. Contoh yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan seperti ini. Gak usah khawatir. Setiap orang punya salah. Dulu temanmu juga pernah melakukan seperti itu. Akan tetapi, ya, akan tetapi deh. Akan tetapinya apa? Nah ini menanyakan keyakinan. Akan tetapi mereka bisa memperbaiki kesalahan itu dan tidak akan mengulang kembali. Itu. Nah, dari tiga hal itu kalau kita berikan pada siswa, nggak ada siswa itu merasa bersalah. Dia akan sadar, dia akan tumbuh menjadi disiplin yang positif. Nah, itu. Dan contohnya menanyakan keyakinan bagaimana? Nilai apa yang kita sepakati? Nah, ada nilai. Ayo, contohnya begini. Anak rambutnya kurang pendek. Nah, gak usah khawatir. Kemarin temanmu juga ada yang seperti itu. Nah, sekarang bagaimana komitmen kamu? Ya saya potong. Potongnya bagaimana? 1, 2, 3 Pak. Yakin? Iya Pak. Besok saya potong. Oke, seperti itu. Dia akan sadar. Beda kalau seperti ini. Kamu sini. Rambut gak dipotong-potong. Gimana kamu? Nah, kenapa gak potong? Saya boleh bilang apa? Nanti gak potong. Seperti itu. Nah, ini yang mungkin tanpa kita sadari ini terjadi pada kita. Ya, nah hal-hal yang seperti ini mari kita hilangkan jauh. Oke, next, tanpa terasa. Keyakinan kelas. Nah, tadi sudah katakan. Untuk supaya anak itu terbiasa dengan disiplin budaya positif, perlu adanya keyakinan kelas. Kenapa perlu ada keyakinan kelas? Karena di dalam keyakinan kelas itu mengandung kebajikan-kebajikan yang bernilai universal. Saya kira gitu penting ya. Nah, ini Bu Senior tentunya sudah hafal seperti itu. Nah, supaya kita terbiasa dengan budaya positif, mari kita melakukan keyakinan kelas. Kenapa kok harus melakukan budaya positif? Karena di dalam budaya positif itu menghasilkan lingkungan yang positif. Itu kira-kira bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti. Oke. Nah, keyakinan kelas kalau jenengan mungkin belum membuat, mulai dari sekarang mari kita buat keyakinan kelas. Boleh setiap pelajaran berbeda. Sudah ada keyakinan kelas Pak. Nah, boleh kita membuat keyakinan kelas sendiri sesuai dengan mata pelajaran kita sendiri. Gak apa-apa. Ya, walaupun sudah ada keyakinan kelas, kita membuat kesepakatan sendiri dengan anak-anak sesuai dengan makro yang kita angkat. Gak apa-apa. Ya. Oke. Nah ini perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran dan berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk melakukan semuanya itu budaya positif, terus pembelajaran yang berdiferensiasi, terus siswa belajar sesuai dengan kebutuhan, arahnya itu satu, apa? Profil pelajar Pancasila. Karena di dalam profil pelajar Pancasila itu sudah termaktub semua, mulai dari yang pertama beriman dan bertakwa, kedua berkebinekaan global, ketiga bergotong royong, keempat mandiri, kelima kreatif, keenam bernalar kritis. Itu
akhirnya peserta didik kita, murid kita menjadi profil pelajar Pancasila. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Gak ada? Gak ada. Oke, kalau gak ada, saya ucapkan terima kasih. Sebenarnya nanti ada slide yang berikutnya karena waktunya sudah habis. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Nanti sebelum berakhir bisa dimatikan videonya Pak Sasmito. Nah, saya perlu umpan balik dari dengan semuanya. Oke. Saya perlu refleksi kegiatan hari ini, ya. Refleksi kegiatan hari ini nanti jenengan tulis di pad di ini yang warna biru. Dan untuk umpan baliknya di warna